sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Pemirsa, alamat angin bawa saya menuju kawasan Angke, Jakarta Barat. Bisa datang dari seorang bapak, bekerja sebagai tukang bajai dengan penghasilan hanya 150.000 per hari, tetapi harus membayar setoran sebesar 120.000. Memiliki satu orang cucu yang kurang beruntung dikarenakan ditinggalkan oleh ayahnya. Kita tahu kisahnya. Ikuti saya. Assalamualaikum. Bapak Saiful? Iya, Pak. Benar. Benar, Bapak Saiful? Iya, benar. Nama saya Saiful. Umur saya 51 tahun. Kerjaan saya supir bajai. Saya dari pagi sampai malam kodak-kodak setoran. Kita bicara di situ saja, takutnya mengganggu lalu lintas, Pak. Mari. Bapak baru bangun tidur nih. Iya. Capek, Pak? Ya, ngantuk Pak. Dari subuh sih nariknya. Bapak setiap hari di sini ngetemnya? Iya. Ada orang di ujung, ada di sini. Kalau ngasih di sini. Ini bajai milik sendiri atau Bukan, Pak. Setoran. setoran? Iya. Berapa per harinya, Pak? 12, 12.000? 120. 120.000 maksudnya? Iya. Oh. Saya mangkal di jalanan. Apinya saya tusin lagi, naik bajai sampai pagi lagi. Saya kodak-kodak setoran, saya tiap malam setoran saya 120.000. Kalau nggak nyari bak pikuk buat anak istri saya, buat makan. Akhirnya susah nyari duit setoran saya. Kadang-kadang dapat setoran doang, kadang-kadang ada lebihnya 30, 40. Hari ini sudah terkumpul belum setorannya? Belum ada, baru dari 50.000. Baru dari 50.000? Iya. Lalu bagaimana nanti yang punya bajai? Ya, Pasti kan menagih. Ya kadang kita tusin dulu, kita sampai pagi lagi. Oh, ini sampai pagi lagi, Iya, Bapak? kalau nggak dapat duit. Tapi kalau satu hari sudah sampai 150.000, biasanya Bapak pulang? Pulang. Berarti hanya bawa pulang 30.000 doang? Kadang-kadang, tertentu sih kadang-kadang 25.000, kadang 30, paling gede 50.000. Paling besar itu ya? Iya. Ini BBG ya, Pak? Iya. Saya tadi sempat bingung, kan bajai itu kan sudah tidak boleh beroperasi di Jakarta, Iya. Pak ya. Saya pikir maksudnya bajainya yang masih warna orange. Gatonya yang saya temui Iya. berwarna biru. Ini apa namanya, dia pakai bak pikuk buat anak istri, kasihan. Ya. Semua pada nganggur, anak kan saya doang usaha. Ya. Anak ada berapa semuanya? 6. 6. Iya. Tiap anak sudah bersekolah atau sudah menikah, Pak? Udah nikah udah 3. 3 ya? Tapi yang satu masih nganggur, Pak. Kenapa bisa Nggak punya nganggur? ijazah, dari SD sih sekolahnya penting. Nggak punya ijazah. Jadi saya nggak mampu ngebiayain sampai SMP. Bapak sedih tidak sih tidak bisa memberikan pendidikan yang terbaik buat Sedih anak-anaknya? lah, Pak. Sedih, saya udah ngajak nggak punya ijazah. Mau kerja kantor nggak bisa, kerja apa nggak bisa, nggak ada yang ngajak, nggak punya ijazah, Pak. Kalau nasib anak Bapak sama dengan ayahnya bagaimana? Ya, paling begitulah, masih ikut papa saya kali gitu. Masih papa saya nganggur gitu kan. Rumah Bapak di mana? Rumah saya gang sini bisa sampai ujung mentok berkiri. Sewa atau milik sendiri? Punya nenek, udah meninggal neneknya. Dikasih. Dikasih. Iya, sama nenek. Bapak
Pak Saiful, Iya Pak. saya dapat informasi anak Bapak ada yang kurang sehat ya. Iya benar Pak. Kenapa, Pak? Dia satu Pak ditinggal suaminya Pak. Ditinggal suaminya, kayak bunting lagi 2 bulan. Itu Bapak tahu tidak penyebabnya kenapa suaminya bisa meninggalkan anak Bapak? Ya entar lagi nama saya nggak tahu saya Pak. Dia kan tiba-tiba pas habis saya nikahin tiba-tiba dia kabur sama sekali Pak. Dan sampai saya kelepakan saya nyari kemana, anak saya bisa hamil begini. Tolong ya Pak saya Pak. Saya benar-benar susah Pak. Anak saya satu begini nggak ada suaminya, nggak ada bapaknya, dan saya usaha Pak dia begini Pak. Iya Pak. Habis siapa lagi yang usaha masa saya doang dari subuh sampai malam Pak nyari duit saya mati-matian Pak. Ya Pak. Pasti terpukul sekali ya Pak ya, hati seorang ayah, anaknya ditinggal sama suaminya begitu saja. Tapi kan memang segala konsekuensinya, anak yang sudah dilahirkan harus dirawat sampai dia besar. Ya sampai saya biayain semuanya Pak. Sampai saya ngutang-ngutang mati-matiin duit buat anak cucu saya. Utangnya berapa Pak? Udah dibayar semuanya sama dari BPJS Pak. Dari itu. Berapa Pak semuanya? Semuanya 33 juta Pak. 33 juta? Iya. Itu Bapak bisa menabung untuk membayar hutang itu sudah sangat bagus sekali. Iya, bukan nabung itu dari Pak RT Pak RW kita tolong kita minta bantu gitu resmiannya gitu. Jadi dari kelurahan saya minta bantu pertolongan dari wali kota. Oh, jadi ada penggalangan dana untuk Iya. Bapak Saiful. Cucu saya sama anak saya kualinya, anak saya 19 juta, cucu saya 16 juta, 33 juta. Itu buat apa Pak? Itu anak saya lahirnya Pak di vakum Pak, di open cucu sayanya. Oh, lahirannya di vakum? Iya Pak. Nggak normal berarti? Enggak. Sekarang sudah alhamdulillah ya Pak. Pak, alhamdulillah sampai saya tahun 2 tahun saya urusin Pak, mati-matian saya duit dari pagi malam. Satu demi satu permasalahan Bapak sudah Bapak selesaikan. Apakah Bapak mau terus menjadi supir bajai? Ya Pak, mau aja Pak kalau ada punya modal masih mau jualan Pak. Saya nggak mau jual lagi, saya capek saya restoran Pak. Saya soalnya tuh mahal kalau lagi sepi, soalnya udah banyak online sayanya. Ya betul, itu adalah sebuah persaingan Iya. Pak di Kota Jakarta. Gak bisa nyari Pak. Terus kemana lagi nyari Pak, mati-matian siang malam, bak pikul, kesana kesini. Ya. Apapun permasalahannya, Bapak harus sabar, ikhlas. Pasti ada jalan Pak. Sudah, jangan nangis lagi Pak ya. Bapak seorang laki-laki harus tegar. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Sabar ya Pak. Mari bangun Pak, mari. Bapak jangan sedih lagi. Harus bangkit ya Pak. Berdagang, berusaha. Stop pekerjaan ini kalau memang sudah tidak bisa diandalkan lagi. Ya abang saya udah berhenti mau lama berhenti, habis ada kerjaan lagi gimana Om sayanya, ya kan? Biasa saya usaha begini doang, mau dagang nggak punya modal, kerja apa-apa nggak bisa, saya udah tua. Baik, saya sudah mengerti apa yang Bapak rasakan saat ini. Mudah-mudahan ini adalah sebuah jalan Pak. Ajudan! Bapak kan tadi bilang mau kerja apa juga saya bingung karena sudah tua. Sebenarnya kesuksesan itu tidak memandang usia Pak. Ya, Bisa datang pada siapapun, latar belakang siapapun. Yang penting Bapak jangan sedih. enggak lah Om, saya juga kalau gitu, pas sedih lagi kalau saya udah dagang udah tenang, saya nggak pusing, nggak lagi bebaja lagi, enggak. Iya. Kalau Mau saya dagang apa Pak? Ya dagang kecil aja kayaknya gitu, dagang kopi lah, dagang kopi, macam es. Mau punya duit susah, gimana nyari pakai baju susah, dan anak saya tinggal 3. Saya mau Bapak harus manfaatkan peluang ini Pak ya. Jangan disia-siakan, saya ucapkan selamat untuk Bapak Saiful.
berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk Bapak Saiful belanjakan. Istighfar Pak, istighfar Pak. Semangat Pak, semangat. Semangat ya Pak ya. Kita nggak salah. Ini dari Allah ya Pak. Iya, makasih. Bapak, gimana perasaannya? Ya, makasih Om. Saya senang. Alhamdulillah dapat duit, bisa belanjain. Saya mau usaha jualan. Ya, saya nggak mau jualan lagi, mau baju lagi, saya mau jualan. Terima kasih ya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Saiful berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta cash dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak harus habiskan, manfaatkan supaya kehidupan Bapak bisa jadi jauh lebih baik. Waktu Bapak tidak banyak, hanya 33 menit. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil. Belilah minimal 5 jenis barang yang berbeda-beda, Pak. Belanja dengan bijak, beli barang bisa dijual kembali. Bulan suci Ramadan, 2 minggu lagi. Iya. Bapak harus kejar ini, peluang. Stop untuk narik bajai. Iya, benar. Karena dari Bapak sendiri yang bilang, katanya saya sudah capek. Iya. Bapak sudah siap? Bapak nanti akan ditemani oleh timekeeper saya, Angel, dan 1 anggota Brimob, Bapak Hari. Siap. Pastinya Bapak akan aman selama berbelanja. Saya mau Bapak ke pasar, bawa bajainya, Baca saya. ya, bawa bajainya ke pasar, barang-barang yang Bapak belanjakan, taruh di belakang. Ya. Bisa ya, atur. Angel sama Bapak Ari harus bisa masuk di dalam. Pokoknya jadikanlah bajai ini sebagai sebuah cerita, Pak. Sebuah sejarah bahwa Bapak akan bangkit. Bapak Saiful, Siap, Pak. sudah siap? Siap. Baik. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bapak, jangan belanja.